Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 961-963. Di bawah kegelapan malam, Li Pingguang tidak menemukan sesuatu yang salah dengan penglihatannya. Namun, Cynthia Fang, Tugang, dan Tumeng berbeda. Ketiganya adalah seniman bela diri, dan mereka adalah prajurit kecil dan sukses. Kemampuan persepsi mereka jauh lebih baik daripada Li Ping, orang biasa. Terutama indera penciuman dan pendengarannya sangat tajam. Meskipun geng Donglinwei sekarang tersembunyi dengan baik dalam kegelapan, bau darah yang kuat di gerbang taman tidak dapat disembunyikan. Setelah Cynthia Fang membuka mulutnya, Tugang dan Tumeng mulai ragu, dan dengan desisan dingin, dia memperlambat langkahnya. Mata tajam Tugang menyapu sekelilingnya. Dia merasakan udara pembunuh di angin malam yang dingin. Perlahan, Sirius dan macan tutul terbang semuanya berhenti, dan mata semua orang mulai mengamati sekeliling dengan saksama. Cynthia menari dengan curiga untuk waktu yang lama. Dia melambaikan perintahnya dan berkata, semua orang meninggalkan geng sapi gila, lalu berganti menjadi antrean bundar dan bergerak maju perlahan. Harus dikatakan bahwa perintah Cynthia Fang sepenuhnya benar. Jika dia masih memegang anggota geng sapi gila di tangannya selama kehidupan yang mengancam jiwa seperti itu, dia pasti tidak akan memiliki efektivitas tempur. Sedangkan untuk formasi melingkar, serangan dari segala arah dapat diamati tanpa sudut mati. Meskipun orang-orang Fei Bao dan Sirius bukanlah pejuang, mereka juga merupakan sekelompok anggota tim tempur khusus yang terlatih dengan baik. Setelah mendengar perintah Cynthia Fang, orang-orang ini hampir memulai pada saat yang sama, tetapi dalam hitungan detik, mereka meninggalkan geng sapi gila dan mengubah formasi tim. Di garis depan tim, Tugang dan saudara-saudara Tumeng, serta Cynthia Fang dan Li Ping, semuanya berdiri saling membelakangi untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan. Seluruh orang Sirius dan Flying Leopard mulai berjalan dengan langkah berat dan mencondongkan tubuh ke arah Li Xiang, yang sedang berdiri. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membuat mereka terkejut. Hanya ketika mereka mencapai jarak lebih dari 10 meter di dekat gerbang taman, Li Ping dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Tentu saja, Li Ping adalah orang pertama yang pingsan. Li Ping menatap mayat Li Xiang yang sudah terpenggal kepalanya dengan tak percaya, lalu mengamati mayat-mayat yang tergeletak di tanah, dan berbisik dalam hati, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Kemudian Li Ping meratap dan berteriak, Li Xiang, saudaraku, saudaraku. Bukan hanya Li Ping, tetapi hampir semua anggota tim macan tutul terbang lainnya mulai menangis histeris. Dengan cara yang sama, Tugang Tumeng juga membuka matanya lebar-lebar, dan matanya dipenuhi dengan darah dan kemarahan. Meskipun mereka dan Li ingin berhubungan satu sama lain hanya selama sebulan, tetapi bulan ini bagaimanapun, kami bergaul satu sama lain siang dan malam, dan kami masih memiliki beberapa perasaan. Selain itu, mayat-mayat yang tergeletak di tanah tidak hanya Li Xiang dan tim Flying Leopard, tetapi juga orang-orang Sirius. Siapa itu dan siapa yang membuatnya? Aku akan memotongnya hidup-hidup. Kemarahan Tumeng tidak lebih baik dari Li Ping. Nada marahnya tampaknya membunuh orang di tempat. Pada saat ini, tidak peduli Tugang, Tumeng, Li Ping, Cynthia Fang, atau sekelompok orang di belakang mereka, napas membunuh mereka telah mencapai klimaks sepenuhnya. Namun sebagai perbandingan, Cynthia Fang bersikap tenang dan berkata, semuanya, kendalikan emosi kalian. Saya rasa pihak lain seharusnya masih di sini. Kita tidak boleh lepas kendali, dan kita tidak boleh memberi orang-orang ini kesempatan apapun. Apakah kalian mengerti? Saat ini, tarian Cynthia tidak diragukan lagi telah menjadi tulang punggung seluruh Flying Leopard dan Sirius. Bukan untuk mengatakan betapa kuatnya kekuatan dan kepemimpinan Cynthia Fang, tetapi momentum tarian Cynthia dalam menghadapi bahaya memberi Sirius dan Flying Leopard jaminan yang besar. Di bawah bimbingan Cynthia Fang, Li Ping dan Tugang Tumeng sama-sama berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah mereka. Mereka berusaha untuk tidak melihat mayat tanpa kepala Li Xiang dan teman-temannya yang tergeletak di tanah. Barisan yang terdiri dari lebih dari 30 orang perlahan-lahan membentuk barisan persegi, dikelilingi oleh tubuh Li Xiang dan semua saudara Sirius dan Leopard. Lebih dari 30 pasang mata sekarang mencari jejak orang-orang Donglinwei. Mereka ingin sekali memotong-motong mereka menjadi beberapa bagian. Saat ini, Donglinwei yang bersembunyi di kegelapan, tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda akan bertindak. Kapten, tampaknya mereka sedang berjaga.
Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Beberapa orang di Dong Lin Wei bertanya kepada Lin Mang. Lin Mang hanya mencibir, itu hanya sekelompok massa. Jangan membuat keributan. Sekarang kita berjaga-jaga, mari kita tunggu saja. Aku tidak percaya. Orang-orang ini akan sangat kejam sehingga mereka tidak mengambil mayat saudara mereka. Selama kita menunggu dengan sabar, kita bisa melakukannya saat penjagaan mereka longgar, dan kita akan membunuh semua orang ini malam ini. Baik, Kapten. Perhitungan Lin Mang sangat tepat. Bagaimanapun, geng sapi gila baru saja membantai dengan kejam. Mereka dapat mengabaikannya, tetapi saudara-saudara yang mati seperti Fei Bao dan Sirius sama sekali tidak mungkin diabaikan. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menunggu orang-orang ini mengambil mayat Li. Namun, Lin Mang tidak pernah menyangka bahwa beberapa mangsa di matanya juga merupakan pejuang yang kuat. Terutama Cynthia Fang, kekuatannya pasti mampu melawan Lin Mang. Ketika Dong Lin Wei dan yang lainnya berdiskusi dengan tenang, mereka tidak tahu bahwa suara mereka sebenarnya telah mengungkap jejak mereka. Cynthia Fang adalah yang pertama bereaksi. Dia melihat daun telinganya sedikit bergetar, dan kemudian dia mengeluarkan suara, mereka ada di sana. Setelah itu, Cynthia Fang memimpin, dan telapak tangan besi keluarga Fang segera menepuk dalam kegelapan. Dan Tu Gang dan Tu Meng hampir mengikuti, dan tinju besar kedua bersaudara itu tidak sopan, tetapi juga menuju ke kegelapan di masa lalu. Tidak, sudah ketahuan. Ada beberapa orang seni bela diri di kelompok ini. Setelah Lin Mang terkejut, dia segera mengambil pedangnya dan menikam Cynthia Fang. Adapun penjaga Dong Lin lainnya, mereka juga menunjukkan pedang mereka dan mengepung Tu Gang dan Tu Meng. Awalnya sepi di langit malam yang gelap, tetapi dengan bantuan saudara Cynthia Fang, Tu Gang, dan Tu Meng, perkelahian terjadi di gerbang seluruh taman. Orang-orang Sirius dan Flying Leopard melihat ada 7 atau 8 sosok dalam kegelapan, yang tampaknya telah menumpuk dari udara tipis. Satu persatu, mereka memegang pedang panjang dan pedang mereka tajam, dan mereka melawan Cynthia Fang. Pada saat itu, Li Ping melihat bahwa gerombolan gangster yang menyerang dan membunuh Li Xiang akhirnya keluar. Dia sangat marah, melambaikan tangannya dan berteriak dengan marah, "Saudara-saudara, mari kita bunuh orang-orang ini bersama-sama dan balas dendam untuk saudara-saudara yang mati." Untuk sesaat, hula, lebih dari 30 orang Sirius dan Leopard menyerbu. Melihat pemandangan ini, Lin Mang mencibir dan berkata, "Jika kamu ingin mati, kamu bisa pergi bersama. Satu persatu, aku akan mengirimmu ke dunia bawah." Bab 962. Di gerbang Taman Industri Linhai, pertempuran sengit antara Flying Leopard dan Sirius Dong Lin Wei sedang berlangsung satu demi satu, yang merupakan pertempuran pertama dan paling berbahaya sejak didirikannya Flying Leopard dan Sirius. Namun, Kevin Ye saat ini tampaknya tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Saat ini, wilayah kekuasaan Kevin Ye telah lama stabil di puncak di Yuan. Menurut prinsipnya, pikiran dapat memiliki wawasan tentang segala sesuatu di dekat laut. Namun, Kevin Ye sendiri tidak menyangka bahwa Liu Minghai akan memobilisasi Dong Lin Wei untuk menyebabkan masalah besar baginya. Saat ini, Kevin Ye sedang duduk di bioskop bersama tunangannya Mia Fang. Layar bioskop terus-menerus bersinar dengan cahaya. Seorang putri duyung telah menarik perhatian semua orang. Dengan senyum malu-malu, Mia Fang duduk di samping Kevin Ye dengan tangan giok yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan itu. Perasaan cinta ini, Mia Fang sangat menikmatinya, dan hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan seperti madu. Di kursi belakang bioskop, ada juga beberapa kenalan Kevin Ye dan Mia Fang yang duduk terpisah. Mereka bukan orang lain. Mereka adalah Mia Nangong, Nindi Sue, Lin Sailing, dan Claire Lan yang mengikuti Kevin Ye dan Mia Fang sampai ke bioskop. Saat ini, Mia Nangong dan Nindi Sue sedang duduk bersama, tetapi Lin Sailing dan Claire Lan, yang saling mengenal identitas masing-masing, sedang duduk bersama. Namun, kedua tim saudari itu tampaknya tidak memiliki banyak pikiran untuk menonton film saat ini, dan mata mereka semua terfokus pada Kevin Ye dan Mia Fang, yang tidak jauh dari depan. Hanya melihat Kevin Ye dan Fang Miao berpegangan tangan, ekspresi kedua kelompok wanita cantik ini sangat berbeda. Nindi Sue duduk di kursinya, tidak bisa berkata-kata, dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dan Mia Nangong memiliki sejumlah besar popcorn di tangannya, dan dengan penuh semangat memasukkannya ke dalam mulutnya, tampaknya sedang makan untuk melampiaskan amarah secara umum. "Sepupu, bukankah kita hanya menonton mereka berdua bercinta dan tidak melakukan apa-apa?" Mia Nangong tiba-tiba menghentikan gerakan tangannya, dan sepasang mata seperti hantu itu mengarah ke Nindi Sue, seolah menunggu Nindi Sue untuk membuat ide.
Hanya saja Nindi Sue berada dalam keadaan kesurupan untuk waktu yang lama sebelum dia kembali ke pikirannya. Dia menoleh dan menatap Mia Nangong. Gadis kecil, kamu hanya harus mengikutiku. Apalagi yang ingin kamu lakukan jika kamu tidak melihatnya seperti ini? Bisakah kamu bergegas dan berdebat dengan orang lain? Nindi Sue bergumam sambil berkata, aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu sepanjang hari. Pasangan itu memiliki kencan yang manis. Kamu harus mengikutiku. Kamu tidak tahu malu. Setelah dikecam oleh Nindi Sue beberapa saat, hati Mia Nangong tidak marah, dan Jiao Didi bersenandung. Namun, Mia Nangong, yang seperti hantu, terus-menerus mengalihkan pandangannya. Tampaknya dia membuat ide yang buruk untuk mengganggu suasana kencan Kevin Ye dengan Mia Fang. Di sisi lain, Lin Sailing dan Lan Chaier, yang juga duduk di barisan belakang, tidak banyak berpikir. Mata mereka menyapu layar lebar bioskop sambil mengobrol. Jelas saat ini, ekspresi Lan Chaier bersemangat dan sedikit bingung. Dia menutupi sudut mulutnya dan bertanya kepada Lin Sailing dengan lembut. Kakak Butterfly Dance, apakah menurutmu dia akan melakukannya malam ini? Lin Sailing tersenyum, dia secara alami memahami makna mendalam dari kata-kata Claire Lan. Meskipun sebagai seorang gadis, dia agak malu untuk menyebutkan aspek itu, tetapi Lin Sailing dan Claire Lan telah melewati tahun-tahun yang tak berujung di negeri dongeng, jadi mereka sedikit banyak merasa lega. Hehe, Ruo kecil, kamu mungkin salah. Inisiatif malam ini tidak ada di tanganmu. Tidakkah kamu melihat bahwa saudara perempuanmu yang terasing itu selalu sangat aktif? Tampaknya dia siap untuk mengabdikan dirinya. Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia ingin melarikan diri malam ini. Yah, benar juga. Aku hanya tidak menyangka bahwa Mia Fang sebenarnya adalah seorang saudari yang sudah bercerai, tetapi kepribadiannya benar-benar mirip dengan saudarinya yang sudah lama tidak bertemu. Bukan hanya Mia Fang, Xiao Youruo. Apakah kamu tidak melihat Mia Nangong dan Nindi Sue juga muncul? Sepertinya orang pertama dari 9 dunia akan memiliki pekerjaan yang sibuk malam ini. Lin Sailing berkata di samping, mengintip keluar pada wajah cantiknya yang tidak tersenyum seperti senyum. Claire Lan bersemangat dan menari, dan berkata sambil tersenyum, Saudari Butterfly Dance, apakah menurutmu pasang surut akan menghancurkan segel mereka bertiga malam ini? Jika segel mereka dibuka pada saat yang sama, itu akan menyenangkan. Aku benar-benar tidak tahu ekspresi menarik seperti apa yang akan mereka miliki saat berhadapan. Setelah Claire Lan mengatakan ini, wajah cantik Lin Sailing tanpa sengaja memerah, karena dia tiba-tiba teringat pada 5 tembakan Kevin Ye di Jin Yumantang. Tiba-tiba Lin Sailing tampak mengalami beberapa perubahan halus baik dalam emosi maupun fisiologi. Namun, Lin Sailing segera menekan ide-ide memalukan ini dengan kultivasinya yang kuat, dan hanya berkata pada dirinya sendiri, jika pasang surut dapat berhasil dalam satu gerakan malam ini, itu akan lebih baik. Sayang sekali gadis kecil Lanakin tidak datang malam ini, kalau tidak, itu akan lebih sempurna. 12 ahli bunga negeri dongeng telah lahir ke dunia. Sekarang hanya ada 6 orang di sekolah menengah ini. Lin Sailing dan Claire Lan telah membuka segelnya. Sisanya adalah Mia Fang, Nindi Sue, Mia Nangong, dan Lanakin. Sekarang, selain bunga persik kecil Lanakin, hampir semua ahli bunga di sekolah menengah No. 1 telah tiba. Itulah sebabnya Lin Sailing merasa kasihan. Namun, Lin Sailing terlalu bersemangat untuk berhasil. Bahkan dengan bantuan Lin Sailing dan Claire Lan, Kevin Ye takut akan sangat sulit. Apalagi saat ini, Kevin Ye tampaknya tidak memiliki pikiran seperti itu. Duduk di samping Kevin Ye sepanjang waktu, Mia Fang adalah seekor burung kecil yang menempel di bahu Kevin Ye. Meskipun menikmati suasana cinta seperti itu, Mia Fang juga memperhatikan bahwa Kevin Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak mencubit pangkal hidungnya. Tampaknya Kevin Ye sedang linglung saat ini. Suamiku, bukankah filmnya bagus hari ini? Kevin Ye kembali sadar dan menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, tidak, tidak. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Saat dia mengatakan ini, Kevin Ye mencubit tulang hidungnya lagi, dan merasakan denyutan keras di kelopak matanya. Dia merasakan firasat buruk di hatinya. Pada saat ini, tindakan Kevin Ye tiba-tiba mandek, dan kemudian ekspresinya tertegun untuk waktu yang lama. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, Ruoli, Ruoli. Begitu kata-kata itu keluar, Kevin Ye marah dan terbunuh. Dia mendengus, bajingan, Liu Minghai, beraninya kamu. Mia Fang, yang duduk di samping Kevin Ye, tidak ingin mengerti apa yang terjadi. Dia tiba-tiba merasa kepalanya kosong dan tubuhnya condong. Melihat ke belakang, seluruh orang Kevin Ye menghilang ke udara, seolah-olah dia belum pernah ke sini sebelumnya.
Dan yang pertama menemukan anomali ini adalah Lin Sailing dan Claire Lan, dua orang. Kenapa, saudari Butterfly Dance, apa yang terjadi? Bagaimana pasang surut itu menghilang? Lin Sailing juga merasa aneh, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia memegang tangan Lan Chaier dan berkata, ayo, kita keluar dan melihat-lihat. Kebanyakan orang yang duduk di bioskop tidak akan menyadari bahwa mereka akan tiba-tiba menghilang. Secara khusus, Lin Sailing dan Lan Chaier, dua wanita cantik bertubuh besar, hampir menjadi pusat perhatian. Pada saat Lin Sailing dan Lan Chaier tiba-tiba menghilang, seorang anak laki-laki berdiri di tepi kursi mereka, berdiri di satu sisi, tampak seperti mereka takut. Ini, apa-apaan ini? Bagaimana kedua wanita cantik itu bisa menghilang tiba-tiba? Apakah ini perubahan besar dalam hidup? Bab 963. Di bawah malam yang suram, pertempuran di gerbang Taman Industri Linhai menjadi semakin intens. Cynthia Fang melawan Lin Mang, Tu Gang dan Tu Meng adalah orang lain yang memimpin lebih dari 30 saudara untuk bertarung melawan Dong Lin Wei. Untungnya, Liu Yanzi tetap tinggal di hutan timur untuk melindungi Liu Minghai. Hutan yang paling kuat adalah alam sapi dan harimau. Kalau tidak, baik Tu Gang, Tu Meng atau macan tutul terbang dan Sirius, yang baru saja membentuk tim khusus, tidak akan dapat melarikan diri dan mati di sini. Pedang panjang Lin Mang terbang di udara, dan cahaya pedang di tangannya tidak dapat dihentikan. Namun, Cynthia Fang bertarung melawan Lin Mang dengan sepasang telapak tangan besi. Setelah beberapa pertarungan, tarian Cynthia tidak memanfaatkan senjata dan alam, jadi secara alami tertinggal. Sebaliknya, Lin Mang lebih berani dalam perang, dan menghina dengan jijik telapak besi keluarga Fang. Memang begitu. Jika orang tua Fang Hanshan dapat bertarung denganku 2 kali, gadis kecilmu akan terbunuh. Setelah itu, Lin Mang, yang memegang bunga pedang di tangannya, dipaksa untuk menari ke arah Cynthia. Tubuh halus Cynthia Fang mundur berulang kali, dan berkata dalam mulutnya, penuh kebencian. Situasi Tu Gang, Tu Meng dan Li Ping tidak jauh lebih baik. Meskipun Tu Gang dan Tu Meng adalah dua prajurit, dan jumlah Sirius dan Flying Leopard lebih dari 3 kali lipat dari Dong Lin Wei, ada kesenjangan antara kekuatan tempur para prajurit dan orang-orang biasa. Tu Gang dan Tu Meng hampir dikepung oleh 6 atau 7 pendekar pedang penjaga Donglin. Pendekar pedang ini ganas dan terlatih dengan baik, dan mereka tidak dapat melawan mereka. Poh. Setelah beberapa tebasan pedang tajam, warna darah Tu Gang, Tu Meng sudah mekar di mana-mana, dan cahaya pedang mengalir ke tubuh mereka satu persatu, meledakkan jejak. Sialan, di mana begitu banyak prajurit? Tu Gang mendengus keras dalam kegelapan, tetapi dia tidak dapat mengetahui siapa orang-orang berpakaian hitam yang tiba-tiba membunuh mereka di depannya. Namun, para penjaga Donglin ini hampir tidak memberi Tu Gang, Tu Meng kesempatan untuk berbicara. Mereka datang ke sini untuk membunuh orang. Ketika mereka melihat bahwa Tu Gang dan Tu Meng berada di depan kelompok Sirius dan Fei Bao, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membagi pasukan mereka menjadi 2 cara. 3 dari mereka menjerat Tu Gang dan Tu Meng, sementara 3 lainnya melewati Tu Gang dan membunuh mereka secara langsung melawan kekuatan hidup Sirius dan Fei Bao. Poh. Dalam kegelapan, cahaya darah beterbangan. Selain Tu Gang, Tu Meng dan Cynthia Fang, yang terjerat dengan Lin Mang, sisanya pada dasarnya adalah orang biasa. Bagaimana mereka bisa menahan serangan 3 pendekar pedang Dong Lin Wei? Gelombang pembunuhan jatuh, Sirius Flying Leopard, 30 orang yang tersisa, hampir setengah dari korban. Melihat saudara-saudaranya tergeletak di genangan darah satu persatu, Tu Gang dan Tu Meng tidak sabar, terutama Tu Meng. Lengannya terbuka lebar dan dia meraung, bajingan, aku akan bertarung denganmu. Setelah itu, Tu Meng sendirian menghadapi 3 pendekar pedang Dong Lin Wei dan membuka lengannya. 3 pedang tajam melewati kedua lengan Tu Meng dan dadanya. Tu Meng benar-benar marah. Dia tidak ragu untuk menggunakan metode mutilasi diri ini untuk mengendalikan pedang panjang pihak lain. Tetapi Tu Gang melihat ini, matanya merah, dan dia meraung, jangan lakukan hal-hal bodoh. Tetapi sudah terlambat, dan itu cepat. Ketika Tu baru saja membuka mulutnya, sudah terlambat. Seluruh tubuh Tu Meng telah menyerbu ke arah 3 pendekar pedang di arah yang berlawanan. Meskipun dia terluka, Tu Meng masih ganas. Dia meninju ketiga pendekar pedang itu di masa lalu. Tanpa pedang di tangan mereka, geng Dong Lin Wei seperti harimau tanpa cakar dan gigi. Selain itu, mereka takut dengan metode permainan mematikan Tu Meng. Ketiga orang ini terus-menerus mundur. Hanya saja Tu Meng telah memutuskan untuk mati sekarang. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini melarikan diri? Tubuh Tu Meng ditarik berlebihan,
dan dia membuat 3 tinju dengan marah, yang masing-masing memiliki kekuatan ledakan. Dia menerbangkan ketiga pendekar pedang di depannya secara langsung. Bahkan jika dia tidak mati, itu setidaknya akan menjadi cedera serius. Tetapi setelah menyelesaikan pukulan mengerikan ini, Tumeng sendiri jatuh ke tanah. Meskipun tinju Tumeng mengerikan dan kuat, itu juga membayar harga yang mahal. Saat ini, Tumeng tidak hanya terluka parah, tetapi juga tertusuk oleh pedang panjang. Bidang ramuannya juga berubah menjadi bihun hanya dengan ledakan serangan kritis. Dapat dikatakan bahwa Tumeng saat ini telah melukai dan melumpuhkan 3 pendekar pedang Donglin Wei dengan mengorbankan kultivasinya yang tidak berguna. Setelah berdiri di tempat untuk waktu yang lama, tubuh Tumeng yang hancur akhirnya tidak dapat bertahan, dan terbanting ke tanah. Namun meskipun demikian, mulut Tumeng masih dipenuhi dengan senyum lega. Mengzi. Tugang memanggil dengan keras, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tugang, yang telah membunuh mata merahnya, sama sekali mengabaikannya. Dia mengayunkan tinjunya dan memukul 3 pendekar pedang Donglin Wei lainnya, tampaknya dia ingin meniru pola Tumeng dan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan orang. Namun, kali ini, kelompok Donglin Wei tidak jatuh ke dalam perangkap. Mereka sama sekali tidak menghiraukan Geng Tu dan terus membunuh orang lain seperti Sirius dan Fei Bao. Geng Tu kosong dan memiliki ide untuk mati, tetapi dia tidak dapat menunjukkannya. Ini membuatnya cemas. Di sisi lain, pedang Lin Mang agresif di sisi berlawanan dari tarian salju, yang hanya bisa menangkis tetapi tidak bisa melakukan pukulan balik. Perlahan-lahan dalam proses pembongkaran, tarian salju Tiongkok sudah merasa lelah, dan keringat menetes di dahi. Namun, Lin Mang, yang merupakan kecantikan luar biasa dalam tarian salju, tidak dapat menahan diri untuk mengatakan sesuatu dan bercanda, "Kecantikan, mengapa kamu harus bekerja keras? Kamu tidak bisa melawanku. Jika kamu mengakui kekalahan sekarang, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, kamu dan gerombolan di bawah tanganmu hanya akan memiliki satu cara untuk mati. Mimpi. Bahkan jika kita bertarung sampai saat terakhir, tarian salju kami tidak akan tunduk padamu sebagai pengkhianat." Gigi Cynthia Fang terkatup dan berteriak. Lin Mang langsung berdecak lidah dan berkata, "Oh, aku tidak menyangka akan menjadi gadis yang suci. Baiklah, baiklah, karena kamu tidak makan atau minum anggur, aku hanya bisa memberimu tumpangan. Biarkan kamu dan gerombolanmu bertemu lagi di Jalan Huang Kuan." Sambil berbicara, Lin Mang mengayunkan pedang panjangnya. Pertama, dia mengeluarkan 3 lampu pedang dan menusuk Cynthia Fang. Cynthia Fang tidak berani melawan dan menghindar. Namun, saat Cynthia Fang mengambil keberuntungannya dan bersiap untuk menghadapi langkah besar Lin Mang berikutnya, Lin Mang mengayunkan pedangnya dan mengubah arahnya. Cynthia menari sejenak. Lin Mang berubah menjadi bayangan hitam dan melintas di sampingnya. Kemudian dia bergegas untuk membunuh Tugang, yang berada di tengah kerumunan dengan ujung pedang yang tajam. Pedang ini ganas dan ganas. Selama kamu mengenai target, nyawa Tugang akan hilang dalam sekejap. Melihat situasi genting ini, Cynthia Fang segera menyusul Lin Mang dan berteriak, "Tugang, hati-hati." Namun, saat ini, mulut Lin Mang disilangkan dengan senyum licik, dan dia berkata dalam hatinya, "Hei, wanita adalah wanita. Sangat mudah untuk menipu, Anda akan tertipu saat merayu mereka." Serangan pedang panjang Lin Mang ke Tugang hanyalah gertakan, untuk memancing Cynthia Fang agar tertipu, dan kemudian menyerang Cynthia Fang dengan pukulan punggungnya sendiri. Secara prinsip, kultivasi Lin Mang jauh lebih tinggi daripada tarian salju, dan tidak perlu menggunakan cara-cara kejam seperti itu. Namun, situasi di lapangan menjadi semakin tidak menentu. Bagaimanapun, Tugang dan Tumeng sama-sama ahli bela diri. Begitu Tugang dan Cynthia Fang belajar dari penampilan Tumeng dan bertarung satu sama lain, bahkan jika orang-orang yang mereka bawa dapat memusnahkan semua gerombolan, itu akan menjadi kemenangan yang tragis, yang bukan merupakan hal yang ingin dilihat Lin Mang. Jadi saat ini, Lin Mang hanya bisa melakukannya terlebih dahulu, membunuh Cynthia Fang terlebih dahulu, sehingga dapat secara efektif mengurangi kerugian Donglin Wei. Tepat saat Cynthia Fang bergegas maju untuk menyelamatkan Tugang, pedang Lin Mang tiba-tiba berhenti. Pedang yang telah menusuk Tugang berhenti tiba-tiba. Pedang yang telah menusuk Tugang ditarik kembali, dan kemudian dia membidik Cynthia Fang di belakangnya. Cynthia menari dengan linglung. Pupil matanya membesar dan dia terkejut. Seluruh tubuhnya hanya menabrak bilah pedang Lin Mang. Sambil tertawa kecil, pedang Lin Mang menusuk perut Cynthia Fang tanpa usaha apapun, dan darah mulai mengalir dari tubuh Cynthia Fang. Xiao Hong. Fang Zong.